Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dikehendaki kebaikan oleh Allah, menjadi ahli sa'adah wa min ahlil husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan belajar bersama, ngaji bareng terkait tafsir surah Al-Kautsar, yang insyaallah nanti kita akan fokuskan ke pembahasan terkait berkurban. Subhanallah, karena ini mendekati subhanallah waktu Idul Adha. Subhanallah, insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, yang dimana di bulan Dzulhijjah tersebut ada hari-hari yang begitu Allah agungkan, begitu Allah cintai, terutama di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, dan yang terutama adalah nanti tanggal 10 subhanallah pas Idul Adha. Subhanallah, semoga kita semua oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk memahami dan untuk mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari ini. Amin amin ya rabbal alamin, bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Subhanallah, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Ini surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Subhanallah, insyaallah nanti kita akan belajar pemahamannya dari tafsir guru kita yang berjudul Al-Qistasul Mustaqim fi Bayani Tafsiril Quranil Karim, atau dalam tafsir yang lebih ringkasnya Aisarul Bayan. Subhanallah, disebutkan juga surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108, berjumlah 3 ayat, 10 kalimah dan 42 huruf. Surah Al-Kautsar ini diturunkan setelah surah Al-Adiyat. Menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Kalabi, Imam Muqatil, dan menurut kebanyakan ahli tafsir, surah Al-Kautsar ini merupakan Makkiyah. Subhanallah. Adapun menurut Imam Hasan, Imam Ikrimah, Imam Mujahid, dan Imam Qatadah, surah Al-Kautsar ini termasuk surah Madaniyah. Subhanallah. Ini penjelasannya, subhanallah, Walid Muhammad Husainawi mengambil dari tafsir Hadaiqur Ruhi wa Raihan karya Al-Alamah Muhammad Al-Amin. Subhanallah, beliau mencantumkannya dalam tafsir beliau Al-Qistasul Mustaqim ini. Subhanallah, diterangkan dalam kitab Ijazul Bayan. Subhanallah, beliau juga mengambil referensi dari tafsir dari kitab Ijazul Bayan ini karya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Subhanallah, makna singkat dari surah Al-Kautsar ini adalah apa? Subhanallah, bahwa anugerah dan kasih sayang Allah yang begitu banyak telah diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana anugerah yang Allah berikan tersebut tidak didapat
oleh orang lain selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini merupakan suatu keagungan yang khusus Allah berikan kepada kekasih terbaiknya itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sebagian disebutkan subhanallah bahwa kebaikan atau anugerah yang banyak itu, Al-Kautsar itu artinya adalah apa? Kenabian, Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Ada lagi yang memberikan pemahaman bahwa Al-Kautsar, anugerah yang agung itu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah telaga Kautsar. Subhanallah, yang mana telaga tersebut tidak diberikan oleh Rasul selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan bahwa subhanallah telaga Al-Kautsar itu subhanallah berada di dalam surga yang lebar dan panjangnya antara barat dan timur. Subhanallah, tidak ada seorang pun yang minum dari telaga Al-Kautsar tersebut subhanallah kecuali orang tersebut tidak akan pernah merasa dahaga selamanya, tidak akan pernah kotor selamanya. Artinya orang yang senantiasa Allah jaga, Allah lindungi, Allah sucikan. Subhanallah. Dan telaga Al-Kautsar tersebut itu tidak diberikan bagi orang-orang yang mengkhianati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengkhianati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Menentang perintah Rasulullah, meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memusuhi ataupun membunuh ahlil baitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telaga Al-Kautsar tersebut diharamkan bagi orang-orang tersebut. Allahumma ba'idna. Subhanallah. Maka subhanallah, kalau dalam beberapa tafsir, di antaranya tafsir Ad-Durrul Manthur ini karya Imam Suyuti, tafsir bil Ma'thur, subhanallah, subhanallah, bahwa Al-Kautsar itu memiliki beberapa makna. Yang terkuat adalah tadi telaga Al-Kautsar. Ada yang mengatakan itu pangkat kenabian, Al-Quran, subhanallah, dan kenikmatan yang begitu banyak yang hanya diperoleh bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masyaallah tsumma masyaallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Meskipun ayat ini ya subhanallah itu dikhususkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka, khitabnya itu langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak berarti itu tidak ada faedahnya bagi kita umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya, hikmahnya, tauladannya masih bisa kita pelajari hingga yaumul qiyamah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Namun memang secara umumnya surah Al-Kautsar ini menjelaskan kenikmatan Allah yang begitu luar biasa dahsyat, luar biasa banyak yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan salat dan berkurban. Subhanallah. Makna perintah fasalli di sini, salat di sini artinya apa? Subhanallah. Perintah untuk senantiasa mentauhidkan Allah. Perintah untuk senantiasa subhanallah mempersembahkan dirinya untuk Allah. Jasadnya, rohnya untuk Allah. Karena salat itu bukan hanya ibadah zahir, betul tidak? Bukan hanya kita subhanallah ada gerakan-gerakan takbir, ruku', sujud maupun salam, tapi perlu adanya niat, perlu adanya keikhlasan. Subhanallah. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya dalam ayat lain menyatakan wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Subhanallah. Jadi hikmah yang terutama dari kita untuk mengerjakan salat adalah apa? Untuk bisa senantiasa mengingat Allah. Subhanallah. Artinya bukan tidak ada makna, bukan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja, umpama tidak, tapi lebih daripada itu, untuk senantiasa mengikat kalbu kita agar senantiasa terhubung dengan Allah. Inilah salat. Subhanallah. Oleh karenanya subhanallah, Imam Ibnu Athaillah Sakandari subhanallah dalam kitabnya Hikam subhanallah memberikan penjelasan yang mana penjelasan tersebut saya cantumkan dalam buku Renungan Kalam Ilahi jilid awal ya. Subhanallah, kalau Mbak Pondok bawa ada di halaman 44 masih bab awal, bahwa Imam Ibnu Athaillah Sakandari berkata as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasi dzunub. Salat adalah pembersih hati dari kotoran dosa. Subhanallah. Kita tidak terlepas daripada dosa. Maka salat itu merupakan kunci pembersih yang terutama. Oleh karena itu Kanjeng Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan miftahul jannah as-salah. Kunci surga adalah salat. Sedangkan surga tidak akan diperoleh oleh orang sebelum orang tersebut meraih ampunan Allah. Buktinya mana? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Allah memerintahkan dulu agar hambanya segera bergegas meminta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Setelah didapat ampunan itu baru Allah menyodorkan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Surga diberikan kepada kita. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Sementara di hadis Kanjeng Nabi SAW disebutkan miftahul jannah as-salah. Kunci surga adalah salat. Maka ini subhanallah imaduddin, tiangnya agama. Oleh karena itu ada seorang ulama yang menyatakan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah hanya untuk salat. Selebihnya adalah apa? Menunggu waktu untuk mengerjakan sholat lagi. Subhanallah. Betul tidak? Subhanallah. Ini imaduddin. Subhanallah. Kuncinya. Bahasanya kalau kita pengen masuk rumah yang mewah, itu harus punya kunci rumah itu. Kunci rumah itu adalah sholat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Sebanyak apapun yang kita punya di luar itu, kita tidak akan bisa masuk rumah itu, menikmati rumah mewah itu kalau tidak bisa memasuki rumahnya. Betul tidak? Memasuki rumahnya diantaranya harus punya kunci untuk membuka pintu rumah itu. Itulah gambaran salat kita. Oleh karenanya kata Kanjeng Nabi SAW subhanallah dalam sabdanya bahwa di akhirat nanti, ketika kita meninggal nanti, yang pertama kali Allah pandang, yang pertama kali Allah perhitungkan dari seluruh amalan kita adalah apa? As-salah, salatnya. Kalau salat kita baik, maka akan dipandang baik segala amal yang telah kita kerjakan itu. Namun ketika salat kita buruk, maka alamat ini subhanallah akan panjang hisab kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abdullah bin Qurtin, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa permulaan yang dihisab dari hamba di yaumul qiyamah adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi.
Apabila sholatnya baik maka dihitung baik semua amalnya. Apabila sholatnya rusak maka dihitung rusak amalnya. Subhanallah. Maka ini, oleh karena itu ketika dalam surah Al-Kautsar, ketika Gusti Allah menceritakan makhluk terkasihnya, Rasul terpilihnya, yakni baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah telah memberikan nikmat paling banyak, paling istimewa kepadamu. Setelah itu yang Allah perintahkan apa? Tidak lain tidak bukan adalah salat. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Subhanallah. Setelah itu Allah enggak minta apa-apa kecuali apa? Fasolli, dirikanlah salat. Maka ini imaduddin. Mafhum ya? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini renungan bersama untuk kita semua. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka kita khususnya pencari ilmu, ketika kita pingin ilmunya manfaat, ilmunya barokah, futuhnya cepat, maka perhatikan sholat kita. Subhanallah, perhatikan sholat kita. Insya Allah ketika sholat kita baik, ilmu yang kita pelajari juga akan baik, mudah, dimudahkan oleh Allah. Kegiatan yang telah kita kerjakan akan kita kerjakan menjadi berkah atas izin Allah. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Gusti Allah seperti itu dalam Al-Quran. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dirimu dari perbuatan buruk, dari perbuatan keji. Maka ketika sholat ini betul, maka insya Allah betullah apa yang ada pada diri kita akan terjaga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah seperti itu. Yang dilabeli orang yang terberuntung di dalam Al-Quran, yang disebut sudah beriman saja itu udah beruntung. Disebut orang beriman, yang orang beriman itu merupakan yang terberuntung adalah apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk salatnya, yang betul-betul menjaga salatnya, rukunnya, syaratnya, sahnya, adabnya diperhatikan, hatinya diusahakan untuk bisa betul-betul menghadap kepada Allah. Inilah ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan level khusyuk dalam salat kita. Kalau para ulama, subhanallah, dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah, subhanallah disebutkan, subhanallah, bahwa level khusyuk itu ada dua. Yang teringan adalah ibu-ibu punten, ketika kita salat maka kita hayati makna bacaan yang ada pada salat kita itu. Subhanallah, Fatihahnya direnungkan maknanya sambil dibaca, sambil direnungkan. Kenapa? As-shalah itu mahallul munajat. Salat itu tempatnya munajat, tempat kita berdialog langsung kepada Allah, dengan Allah. Kita ketika menghadap kepada guru kita sopan-sopani, kita betul jaga adab, betul tidak? Kita menghadap kepada presiden, kita jaga akhlak etika kita. Ketika kita punya subhanallah adab kepada Allah, maka kita akan menjaga betul salat kita. Kenapa? Ketika salat kita sedang dihadapkan langsung dengan Rabbul Alamin. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Makanya para sahabat, Imam Ali karamallahu wajhah disebutkan ketika mau sholat sudah wudhu seperti orang meriang. Subhanallah, pucat. Kenapa? Mau menghadap Tuhan. Subhanallah, gak asal. Subhanallah. Ada lagi sahabat lain yang ketika mau sholat, subhanallah, kayak dapat uang triliunan. Subhanallah, saking senangnya. Kenapa? Pengen ketemu kekasih Rabbul Alamin. Makanya Kanjeng Nabi SAW dawuh, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah jadikan kesenanganku dalam salat. Tergantung ini makamnya beda-beda. Ada yang mengedepankan khauf
takutnya kepada Allah. Ya Allah, ini saya malu, saya hamba yang dhaif, yang lemah, pengen sholat menghadap Rabbul Alamin yang innahu ya'lamu sirra wa akhfa, yang tahu seluk beluk kita sampai ke inti-intinya, yang tidak hanya tahu zahir kita tapi batin kita. Innahu alimun bidzatis sudur. Maka dikedepankan tuh khaufnya, adabnya. Subhanallah, ada yang mendepankan rojanya, maka timbul mahabbah. Subhanallah, timbul syukur dan lain sebagainya. Ini subhanallah. Maka ini ketika salat kita betul, insya Allah seluruh yang ada pada diri kita akan tertuntun oleh Allah. Ini janji Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Subhanallah. Makanya ketika Gusti Allah menerangkan, aku telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu, yang Allah perintahkan pertama kali adalah untuk bukti syukurmu kepadaku adalah apa? Fasolli, solatlah. Bukan hanya suwarus salah, tapi betul-betul iqamah as-salah. Bukan hanya sekedar gambaran sholat, tapi betul-betul zahirnya, batinnya ditujukan menghadap kepada Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya As-Sahibul Hikam menyatakan as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasi dzunub. Salat adalah pembersih hati dari kotoran dosa. Wastiftahu li babil ghuyub, pembuka pintu kegaiban. Maka futuhnya ilmu tergantung daripada kebenaran salat kita. Futuhnya, datangnya hidayah Allah, taufik Allah, itu tergantung bagaimana salat kita. Karena imaduddin, tiang agama, ketika tiangnya kokoh, insya Allah bangunannya kokoh. Jadi salat itu ibu-ibu ibarat pondasi bangunan. Akarnya, ketika pondasinya kokoh, bangunannya kokoh, betul tidak? Subhanallah. Maka di sini, maka fastiftahu li babil ghuyub. As-salatu mahallul munajat wa ma'dinul musaffat. Salat adalah tempat munajat dan tempat kerinduan. Ini subhanallah, karena satu-satunya cara yang istimewa, yang menurut para ulama paling istimewa. Subhanallah, kenapa? Ketika Kanjeng Nabi Allahumma sholli alaihi mi'raj, Kanjeng Nabi itu Masya Allah melihat ibadahnya para malaikat. Ada yang ibadahnya itu takbir saja, rukuk saja, sujud saja, bersalam saja. Maka Kanjeng Nabi kepingin merangkum semua ibadah itu. Maka diperintahkanlah oleh Allah salat 5 waktu itu. Maka sholat ini ibu-ibu bukan ibadahnya kita orang awam, ibadahnya para malaikat dari samaul awal sampai ke langit ke-7. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Maka bagaimana tidak istimewa orang yang bisa betul-betul iqamatus sholat, karena menyamai ibadahnya para malaikat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. As-salatu mahallul munajat wa ma'dinul musaffa, tempat munajat, tempat kerinduan. Maka itu Masya Allah, ketika ada orang yang mengaku dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, subhanallah, dia punya banyak kelebihan, umpama subhanallah, mohon maaf, subhanallah, mohon maaf, ada orang yang mampu umpama subhanallah membangunkan orang yang meninggal, umpama ada orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang, subhanallah, itu belum tentu wali Allah. Orang yang membuat sampah menjadi wangi, umpama, itu belum tentu kekasih Allah. Kenapa? Dalam kitab Faidur Rahman, karya guru kita disebutkan bahwa jangan percaya dulu sebelum kamu lihat sholatnya bagaimana, kewajiban ibadahnya seperti apa. Ketika kewajibannya terpenuhi, salatnya dijaga betul, maka boleh kamu percaya itu kasih Allah. Subhanallah. Karena zaman sekarang ada orang yang mengaku wali ini, makamnya ini, kedudukannya ini, ketemu itu.
tapi sholatnya wallahu a'lam, subhanallah, teledor dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Kalau dia betul-betul kekasih Allah, betul-betul pengikut setia Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dijaga betul itu sholatnya. Subhanallah, masya Allah, fuma masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Tattasi'u fiha mayadinul asrari wa tashruku fiha syawarikul anwari. Ketika salat, dalam salat itu ada ruang rahasia meluas, pancaran cahaya yang kian bersinar. Maka dalam hadis disebutkan ketika seorang hamba Allahu Akbar takbir, maka diangkat dosa-dosanya. Kenapa? Allah mau bertemu dengan hambanya ketika hamba ini bersih suci, ketika takbir hamba ini membawa dosa. Maka kata Allah, malaikat itu hapus dosanya, angkat kesalahannya, aku ampuni. Kenapa? Tidak layak aku yang maha kudsi, maha suci berjumpa dengan orang yang tidak suci, makhluk yang tidak suci. Ketika orang itu diizinkan oleh Allah menghadap kepada Allah, orang itu orang yang dibersihkan, disucikan oleh Allah. Maka ketika sholat, katakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, malaikat tangled. Tanya malaikat ini, ya Allah, ini dosanya bagaimana yang tadi diangkat? Ini kan sudah sholat, selesai sholatnya. Apakah ditaruh lagi dosanya atau bagaimana? Kata Allah, aku maha pengampun, aku maha pengasih, maka tidak layak bagiku menaruh dosa yang telah aku angkat. Maka ketika hamba sholat, ketika hamba telah bersalam, Allah ampuni dosa-dosa hamba itu. Allahumma ja'alna minhu. Subhanallah. Sing penting kang bener bae salate. Meskipun kita, ukuran kita wis dimaksimalkan ukuran kitanya. Subhanallah. Allah maha rahman rahim, Allah maha pengampun. Maghfiratuhu awsa' min dhunubina wa rahmatuhu arja' indana min a'malina. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Fasalli. Mafhumnya di sini ya. Subhanallah. Ketika Gusti Allah telah menyatakan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang agung, luar biasa agung kepadamu wahai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, kepada hamba terbaiknya, Rasul pilihannya, Allah merintahkan fasolli, dirikanlah solat. Maka perintah solat itu bukan untuk kita-kita, ini untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa ketika kita mampu mengerjakan apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi, kita terikut keagungan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa sholat, maka ditarik kita kepada Al-Kautsar itu sendiri. Mafhum badan niki? Alhamdulillah, subhanallah. Ini kan inna a'tainaka, khitabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah memberikan anugerah luar biasa dahsyat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah memerintahkan fasolli, dirikanlah salat wahai Rasulullah. Ketika kita bisa meniru itu, maka kita akan terikut kedudukan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dibawa, ditarik ke ayat selanjutnya, sebelumnya Al-Kautsar itu sendiri. Allahumma ja'alna minhum. La haula wala quwata illa billah. Setelah fasolli tidak mandek di situ, tapi ada wanhar, fasolli li rabbika. Lah ini ada li rabbika, ibu-ibu. Ketika sholat, ini puncaknya ibadah itu sholat. Inti daripada ibadah itu sholat. Kenapa? Yang pertama kali Allah pandang dari seluruh ibadah hamba ketika di akhirat nanti adalah sholatnya. Ketika ibadah terpuncak saja, terbaik saja, dipandang oleh Allah itu dengan syarat li rabbika, ikhlas. Harus ada motivasi lillahi ta'ala, harus ada ketulusan hati dalam pelaksanaannya. Ini karena Allah Ta'ala. Artinya bahwa bukan hanya sholat yang diperintahkan untuk kita bisa ikhlas.
Sholat itu puncaknya ibadah. Di bawah sholat otomatis juga diperintahkan harus lirabbika. Ngaji Qur'annya lirabbika, sedekahnya lirabbika, akhlakul karimahnya lirabbika, wiridan istiqomahnya lirabbika, menghadiri pengajian ilmunya lirabbika, membantu orang lainnya lirabbika. Ini kenapa puncak daripada itu fasolli saja lirabbika, apalagi selain daripada itu. Mafhum di sini ya? Masya Allah, alhamdulillah. Al-a'malu suwarun qa'imatun warwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Ini kata sahibul hikam. Amal itu perumpamaan jasad. Rohnya itu adalah ikhlas. Orang sehebat apapun kalau sudah mati, mengangkat jarinya saja nggak bisa. Betul tidak ibu-ibu? Kita bisa ngomong ini ngomong itu, bergerak ke sana ke sini, ada roh dalam diri kita. Allah mampukan itu. Betul tidak? Lah begitu gambarannya. Ibadah hanya sekedar jasad yang tak bernyawa. Yang menjadikan ibadah itu bernyawa. Bernyawa di sini apa? Bernilai. Dengan apa? Ikhlas. Wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Oleh karena itu dalam hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Akhlis dinak." Ikhlaskanlah agamamu. Artinya apa? Ikhlaskanlah segala perbuatanmu, aktivitasmu, bekerjamu karena Allah. Apapun yang kau lakukan, niatkan lillahi ta'ala. Subhanallah. Kenapa? Yakfika amal qalil. Maka amalmu yang sedikit akan mencukupimu. Amalnya sedikit, ringan. Terkadang kita nggak anggap itu sebagai amal kebaikan. Tapi ketika ikhlas karena Allah, kita tidak anggap tinggi. Itu bernilai lebih dalam pandangan Allah. Akhlis dinak fayakfika amul qalil. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa pentingnya lirabbika? Ini ya kalau kita pahami mbak-mbak, Masya Allah kita akan takjub dengan ayat ini. Kenapa? Allah pilihkan semua yang ada pada ayat ini terbaik. Ibadahnya ibadah terbaik. Fasolli, salat ibadah teragung, betul tidak? Miftahul jannahnya salat. Ibadah teragung tersebut tetap digandeng dengan apa? Lirabbika. Kenapa? Wa aqimis salata li dzikri. Inti daripada kamu, kita ini diperintahkan untuk sholat mengingat Allah. Akankah pantas ketika kita telah mengaku ingat Allah, dalam hati kita ada selain Allah, motivasi ibadah kita untuk selain Allah? Tidak. Lirabbika di sini, maka harus betul-betul kita belajar membersihkan niat kita, membersihkan motivasi kita, membersihkan hati kita dari mengharap selain Allah. Itu orang ikhlas itu intinya tidak mengharap selain Allah. Mohon maaf, orang riya itu mengharapnya apa? Kepada makhluk agar apa? Dipandang baik, dipandang bagus, dipandang agung, betul tidak? Subhanallah. Orang ikhlas gak peduli itu semua. Ada pujian, syukuran kepada Allah. Gak ada pujian, syukuran kepada Allah. Karena seluruh pekerjaannya untuk Allah. Yang menggaji Gusti Allah. Gak ada urusan dengan makhluk. Subhanallah, ini lirabbika pentingnya. Orang kalau sudah punya lirabbika, ikhlas itu kokoh. Nah, ujian kanan kiri gak akan kawur, bagaikan daun itu ya. Subhanallah, karena ringan lemah. Angin kanan ikut ke kanan, biur, angin kiri ke kiri. Tapi coba lihat akarnya, goyang tidak? Tidak. Akar itulah ikhlas. Subhanallah. Ketika orang ikhlas,
ujian seberat apapun gak akan menggoyahkan niat baiknya itu. Ketika orang ikhlas, seberapa cuek manusia tidak menghargainya, gak akan menggoyahkan itu niat baiknya. Subhanallah. Sebanyak apapun pujian yang datang kepadanya, gak mengurangi itu apa kesyukurannya kepada Allah. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas itu kalau kata Umiku anteng, ajeg, boten oyeg. Subhanallah. Kalau ingat cabai Umi kok wis wong ikhlas kumil. Subhanallah, lamun jari Umi sih bahasa simpel, bahas belusa panjang-panjang. Wong ikhlas ku wong ajeg beli oyeg. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Kokoh sudah. Kenapa? Hanya Allah yang ada di hatinya. Motivasi hidupnya, tujuan pekerjaannya Allah. Selain daripada Allah, ya sudah, itu hanya sebatas angin lalu saja. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya bakal di Rabbika. Ini penting sekali. Oleh karena itu Sahibul Hikam menyatakan al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus siril ikhlasi fiha. Amal bagaikan jasad yang tak bernyawa. Agar jasad itu bernilai maka harus bernyawa. Nyawanya itu dari ikhlas. Itulah nyawa ibadah kita. Nilai ibadah kita tergantung daripada nilai keikhlasan yang ada pada hati kita. Allahumma yassir wa tammim lana bil khair. Subhanallah. Mafhum ya di sini. Fasalli li rabbika wanhar. Lah di sini ini ya Mbak Pondok, kalau Mbak Pondok paham ya ayat fasalli li rabbika wanhar ini inti daripada Islam. Sudah kita pahami saja, satu ayat ini udah mencakup ajaran Islam. Kenapa? Ibadah itu dua. Inti daripada ajaran Islam itu dua intinya. Tauhid dan akhlakul karimah, betul tidak? Tauhid dan akhlakul karimah. Dan inti daripada ini terangkum menjadi dua pula. Hablum minallah, tauhidnya. Hablum minannas, akhlakul karimahnya. Kalau dari ayat ini, apa yang bisa kita ambil? Fasolli li rabbika hablum minallah wanhar, berkurbanlah. Ini hablum minannas. Dari berkurban ini kita bisa berbagi, membantu orang, bersedekah, berinfak, betul tidak? Lah di sini. Dan ini semua merupakan puncak daripada akhlakul karimah. Kenapa? Puncak daripada akhlakul karimah itu apa? Orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, anfa'un nas yanfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Apapun yang kita punya ibu-ibu, bukan melulu hanya dengan harta. Kita punya harta, dengan harta kita. Semoga dengan harta kita ini bisa memberikan maslahat kepada umat, membantu orang lain, memberikan pertolongan kepada fuqara wal masakin. Kalau kita tidak berharta, subhanallah, dengan tenaga kita, apa yang bisa kita bantu? Ayo. Kalau tidak dengan tenaga, dengan pengetahuan kita, ilmu kita. Kalau tidak lagi dengan ucapan baik kita, apapun itu. Subhanallah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu memudahkan sekali hambanya untuk beribadah, untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada hambanya, tergantung kitanya mau atau tidak. Subhanallah, tergantung kitanya mau ngelakoni atau tidak ini. Subhanallah. Masya Allah. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika hablum minallah. Hubungan vertikal kita antara hamba dengan Tuhan. Wanharnya hablum minannas. Hubungan horizontal kita antara sesama makhluk Allah. Subhanallah. Maka inti daripada ibadah kalau diambil dari ayat ini adalah apa?
Harusnya semakin kita kuat hubungan dengan Allah, hablum minallahnya kuat, maka semakin baik hablum minannasnya. Maka kalau kata Walid Muhammad Husain Nawawi Allah yarham, wong je tambah wekel salate ya kudu tambah bagus ucapane, tambah wekel ngaji tambah bagus atiye, tambah kata wiridane tambah bersih pola pikire. Subhanallah. Kenapa? Itu berkaitan. Orang kalau betul-betul terikat dengan hablum minallahnya, maka otomatis dengan sendirinya hablum minnas akan tertuntun. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Dalam Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah. Kalau seorang raja memasuki perkampungan, maka raja itu akan menguasai perkampungan itu, betul tidak? Orang yang berpengaruh datang ke suatu daerah akan menguasai daerah itu. Pun demikian, kalau dalam tafsir isyarinya itu apa ayat ini? Apa yang masuk dalam hati kita itu? Siapa raja di hati kita itu? Kalau di hati kita rajanya Gusti Allah, maka yang fahsya, yang mungkar akan tersingkirkan. Kenapa? Innallaha la ya'muru bil fahsya, nurun 'ala nur. Subhanallah. Jadi tergantung siapa raja di hati kita. Rajanya Allah, Rasulullah kah, atau selain daripada itu? Itu yang akan menentukan. Ketika di hati kita yang menguasai itu Allah ataupun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang lain akan kalah, tersingkirkan. Yang buruk-buruk akan tersingkirkan. Tapi ketika yang merajai hati kita, yang menguasai nafsu, hawa nafsu, maka subhanallah akan menghancurkan kebaikan-kebaikan. Tergantung. Maka di sini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia ada segumpal daging, yang mana ketika daging itu baik, maka baik seluruh apa yang ada pada diri manusia. Ketika daging itu buruk, maka buruk pula yang ada pada diri manusia. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Maka siapa yang menguasai hati kita? Ketika hati kita yang menguasai Allah, maka akan baik. Seluruhnya akan tertuntun baik. Ihdinas siratal mustaqim. Mafhumnya di sini ya. Subhanallah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka orang ketika betul-betul fasallinya li rabbikanya, hubungan dengan Allahnya betul baik, maka insya Allah akan tambah baik dengan wanharnya, hubungan dengan hablum minan nasnya. Wanhar, berkurbanlah. Ini perintah apa? Berbagi. Perintah apa? Bersyafaqah. Ada makna rahmah. Maka tengoklah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang terdekat, paling terikat, paling terhubung dengan Allah. Ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling terikat dengan Allah, terdekat dengan Allah, maka beliau menjadi orang yang paling rahmah pada seluruh alam. Oleh karena itu kata Gusti Allahnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali Gusti Allah tidak mengutusmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menebar rahmah. Subhanallah. Orang yang dipilih oleh Allah untuk menebar rahmah itu adalah orang yang terdekat dengan Allah. Makanya kalau ada orang yang mengaku dekat dengan Allah, maka dia harus punya rahmah yang luar biasa. Mesti rahmahnya, ulas asihnya luar biasa tanpa menyepelekan hukum Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Fasalli li rabbika wanhar. Subhanallah. Maka berbicara tentang berkurban ini, subhanallah. Ini subhanallah, ini gak apa-apa Ibu ya, waktunya terus ya. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan memasuki bulan yang agung, yakni bulan Dzulhijjah. Subhanallah, bulan Dzulhijjah.
Karena kata Quran wal fajr walayalin ashir. Allah bersumpah demi waktu fajar walayalin ashir dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10 ini oleh para mufassir, subhanallah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam At-Tafsirahnya, bahwa walayalin ashir ini 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Lah kenapa menerangkan seperti ini? Nanti berkaitan dengan wanhar, berkurbanlah, karena adanya berkurban itu, perintah berkurban itu ada waktu-waktu yang dikhususkan, yakni di hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, dan ini tidak lepas dari bulan Dzulhijjah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini masih berkaitannya ibu-ibu ya. Kita tidak langsung masuk ke poin berkurbannya, kita ke bulan Dzulhijjah terlebih dahulu agar kita bisa luas pandangannya bahwa ibadah itu banyak caranya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-'ashr. Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tiada hari yang dimana amal solih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya selain daripada hari ini, yakni al-ashr, yakni 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi seperti ini, Gusti Allah senang ketika hambanya beramal solih pada tiap harinya. Senang Gusti Allah, demen. Tapi tidak ada yang mundak-mundaki, yang melebihi senangnya Allah ketika amal solih dikerjakan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-'ashr. Maka subhanallah ibu-ibu, nanti di 10 hari awal Dzulhijjah itu status amal solih itu langsung naik, pahala langsung lipat gandakan. Subhanallah, Masya Allah. Mungkin satu khataman Quran di hari biasa yang kita baca, mungkin ketika kita baca satu ayat daripada Al-Quran di hari itu, yakni ayyamul ashr, lebih afdol dalam pandangan Allah. Bisa jadi, kenapa? Janji Allah, sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tidak ada hari yang dimana di hari itu amal saleh lebih Gusti Allah cintai daripada hari 10 hari di bulan Dzulhijjah yang awalnya ayyamul ashrnya. Subhanallah, nanti puncaknya Idul Adha. Maka kata sahabat yang mendengarkan, qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, subhanallah, tidakkah jihad fisabilillah juga? Karena jihad ini ibadah yang begitu agung, mengorbankan harta, keluarga, jiwanya, subhanallah, taruhannya nyawa. Kata sahabat, apakah jihad fisabilillah ini mampu mengalahkan amalan solih yang dikerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah itu? Kata Kanjeng Nabinya, walal jihadu fisabilillah, pun demikian jihad fisabilillah terkalahkan. Subhanallah, saking agungnya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Illa, kata Kanjeng Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, akan mampu terlampaui keagungan 10 hari awal Dzulhijjah itu dengan suatu amal solih yang mana ketika orang berjihad tidak pulang lagi. Artinya apa? Ketika dia keluar dengan nyawanya, hartanya tidak balik lagi, gugur fisabilillah. Harus mati dulu dalam jihad fisabilillah baru mampu mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Wis mentok,
Artinya apa? Amalan yang dikerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah ini mentok pahalanya, wis puncak, subhanallah. Maka ahabbu ilallah, terdicintai oleh Allah. Subhanallah. Maka ibu-ibu, ini kesempatan kita, ayo banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin tadarus Quran, banyakin berbagi, banyakin yang terpenting dari semua itu membersihkan hati. Membersihkan hati. Jangan sampai kita hanya menghiasi zahir kita, tapi lupa menghiasi batin kita. Hiasan batin kita itu dengan apa? Membersihkan riya, membersihkan ujub, menghilangkan hasud, menghilangkan suudzon dan lain sebagainya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Bismillah nggih ibu-ibu nggih, diniati mulai, ayo ya Allah, kalau niki sampun mireng ilmu agung niki, ya Allah mudahkan pengen nglampahi. Subhanallah, diniati. Subhanallah, niat orang mukmin itu senjata agung yang Allah berikan. Dereng dilakoni sampun niat, wis dicantumaken pahalai ganjarane luar biasa. Subhanallah. Maka mulai dari malam hari ini, ya Allah, izinkan saya, mudahkan kami ya Allah, untuk bisa memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang Kau agungkan ini. Subhanallah. Semoga seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Oleh karena itu ada ya, kata Imam Ghazali, ini saya lupa redaksi kalimatnya, tapi Imam Ghazali rahimahullah menyatakan bahwa ketika orang itu adalah orang pilihan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu akan mudah mengerjakan hal-hal yang Allah sukai di waktu yang Allah sukai atau di waktu yang Allah agungkan. Ketika di waktu-waktu agung kita dimudahkan mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka tanda kita dicintai Allah. Namun kata Imam Ghazali pun demikian sebaliknya, ketika orang itu bukan termasuk orang yang dilirik oleh Allah sebagai hamba yang dicintai, maka orang itu akan dijauhkan dari perbuatan baik di hari yang baik. Di hari-hari agung dia akan mudah menerjang hukum Allah, melanggar perintah Allah, dilalahnya seperti itu. Maka khawatir, fahuwa minal mukhatirin min ahli su'il khatimah ma'adallah, na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Ini mafhum ya. Subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Nanti di 10 hari awal Dzulhijjah ini, ibu-ibu, mbak pondok, ada yaumut tarwiyah, ada yaumul arafah, hari-hari agung semua. Yang siapa orang berpuasa di hari Arafah 1 hari, dosa yang lalu diampuni oleh Allah, yang akan datang diampuni oleh Allah. Puasanya sedinten, tapi ganjarannya luar biasa. Nanti di hari Idul Adha itu puncaknya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ada hari-hari agung dikumpulkan di 10 hari Dzulhijjah itu. Subhanallah. Nanti yang terbaik adalah apa? Di hari Idul Adha, ketika kita bisa berkurban. Jika kita mampu, bismillah, ayo kita usahakan semampu kita. Subhanallah. Makanya ini saya baca dalam kitabnya Walid ya, Muhammad Husain Nawawi Allah yarham, di muqaddimahnya dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah fi Bayanil Udhiyah wa yaliha al-Matai al-Munjiyah fi Bayanil Udhiyah. Dalam muqaddimahnya itu ya, di sini disebutkan itu, subhanallah, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, ma amila adamiyun min amali yawmin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam wa innahu la ta'ti yawmal qiyamati fi farshihi biquruniha wa ash'ariha wa aglaviha wa anna dama la yaqa'u min Allah bimakani qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Atau kama qala wa innaha sunnata abikum Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Yang mana subhanallah disebutkan itu bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pekerjaan Bani Adam yang lebih dicintai oleh Allah
di hari Idul Adha selain daripada mengalirkan darah hewan, yakni hewan kurban, memotong hewan kurban di Yaumun Nahri itu. Subhanallah, sungguhnya hewan kurban akan datang di Yaumul Qiyamah dengan tanduknya, kakinya bunyi utuh sebagai kendaraan orang yang berkurban, dituntun hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya darah hewan kurban sebelum sampai ke bumi, ketika dipotong hewan kurban itu darahnya mengucur. Sebelum sampai ke tanah darah itu telah mendapatkan kedudukan agung di sisi Allah, naik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keridhaan Allah kepada orang yang berkurban itu. Maka fatibu, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, subhanallah, fatibu biha nafsan, maka kerjakanlah dengan sebaik mungkin, seindah mungkin dalam pelaksanaan berkurban itu sendiri. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Makanya di sini ada tidak cukup ya, subhanallah. Imam madhab itu, madzhabul arba'ah, menyatakan bahwa tidak cukup berkurban dengan hanya menyerahkan, bersedekah dengan uang, harus mengalirkan darah. Beda dengan zakat fitrah. Ada imam dari madzhabul arba'ah itu yang membolehkan dengan uang, seperti Imam Abu Hanifah, subhanallah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tetap harus dengan makanan pokok, subhanallah. Tapi Imam Abu Hanifah boleh dengan uang, ada dalilnya tersendiri. Tapi kalau dalam berkurban tidak boleh dengan uang, harus mengalirkan darah. Subhanallah. Kalau kita kepingin meraih keutamaan berkurban, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Atau dalam kitab Al-Mataya Al-Munjiyah itu, subhanallah, Walid mencantumkan hadis ini, subhanallah, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Bazzar dan Imam Ibnu Hibban dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimatu, qumi ila udhiyatik fashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min dammiha an yughfara laka ma salafa min dhunubik." Kanjeng Nabi Allahumma sholli alaihi mengatakan kepada putri tercintanya, "Ya Fatimatu, qumi ila udhiyatika," bergegaslah, bangkitlah menuju subhanallah, hewan kurbanmu. Fashhadiha, saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu. Diperintahkan ini untuk kita menyaksikan hewan kurban kita. Kenapa? Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min dammiha an yughfara laki ma salafa min dhunubik. Karena setiap tetes darah dari hewan kurban itu subhanallah menghapus dosa-dosa kita. Maka ini kalau yang berkurban tuh sayang disayang kalau tidak menyaksikan hewan kurbannya. Subhanallah, maka guru-guru kita itu selalu mementingkan agar setiap yang berkurban itu bisa menyaksikan hewan kurbannya saat proses penyembelihan, menyaksikan darahnya itu ketika bercucuran. Itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra, qalat, "Ya Rasulullah, alana khassatan ahlal bait aw lana wal muslimin?" Ya Rasulullah, keutamaan ini khusus untuk ahlul baitnya Kanjeng Nabi, khusus untuk keluargamu saja, atau untuk seluruh orang yang beriman? Subhanallah. Kata Kanjeng Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, bal walana walil muslimin. Keutamaan itu untuk seluruh, subhanallah, umat Islam. Subhanallah, masya Allah, thumma masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun.
Wa qad fazal muttaquni, sedikit lagi ya ibu-ibu. Ya subhanallah, maka ini subhanallah kalau kita ada rezeki, alhamdulillah. Di Fatimiyah itu alhamdulillah kita ada ya Mbak ya, subhanallah, tabungan sunnah kurban tiap hari, tiap bulan ya. Tiap bulan itu kita per orang dikenai berapa Mbak? 20.000, subhanallah, per orang 20.000 tiap bulan. Karena banyak orangnya, alhamdulillah setahun kumpul belasan juta, subhanallah. Bisa akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah dengan kebaikan hati mbak-mbak pondok semua ini, dibelikanlah hewan sunnah kurban, dihadiahkan untuk guru-guru kita, subhanallah. Maka di sini ada banyak cara. Aduh, saya nukumil, saya terbatas, saya nggak mampu, atau saya yang masih bestelan. Coba kalau kita tabung ibu-ibu mbak pondok itu sebulan 20.000 ya. Kalau sehari 1.000 saja itu sebulan 30.000 itu. Kalau subhanallah, kalau kita niat kita bisa. Kita bergotong royong, kita bisa. Ini bagian daripada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nanti mbak pondok hewan sunnah kurbannya kita hadiahkan untuk guru-guru kita, subhanallah. Meskipun atas nama guru kita, tapi yang subhanallah, yang mau berusaha, yang sudah mau mengumpulkan ikhlas karena Allah, yang sudah mau mencarikan hewannya seluruhnya, yang mau membantu mendapatkan kemuliaan dari kemuliaan berkurban di hari Idul Adha, subhanallah. Maka ibu-ibu punten, alhamdulillah, syukur kalau kita bisa berkurban ya, subhanallah. Baik itu kurban wajib atau kurban sunnah, itu subhanallah luar biasa. Tapi kalau kita belum mampu, maka kita ikut nimbrung ngobengnya, atau subhanallah pastikan ada uprak-uprak ya. Apa ya uprak-uprak itu bahasa Indonesianya? Apa ya uprak-uprak itu? Iya, ngobeng itu uprak-uprak kan Pak? Apa sih? Membantu motongin daging, bungkusin, itu uprak-uprak seperti itu ya. Kita bantu itu, subhanallah. Insya Allah kita yang nyumbang tenaga dapat kemuliaannya. Ataupun buat saya bikin teh bruknya, saya bikin teh manis gorengannya buat 9 orang yang motongin. Itu insya Allah banyak cara. Bahkan punten, kalau menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, subhanallah, ada pendapat yang subhanallah ini, kalau memang kita tidak mampu, subhanallah, maka kata subhanallah, Quran berjalan, sang mufassir ini, imamnya sang mufassir ini, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa menyembelihlah ayam di hari Idul Adha, diniatkan untuk berkurban, subhanallah. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Abbas, sang terjemahan Al-Quran, subhanallah. Kalau kita nggak mampu sekali, subhanallah, maka kita ada pendapat yang ini, subhanallah. Tapi kalau yang mampu jangan, saya ayam sajalah, lah ini bakhil namanya, subhanallah. Masya Allah. Bahkan ya dalam kitabnya Walid At-Tuhfatul Mardiyah itu disebutkan bahwa subhanallah, saya baca ya, subhanallah sebentar. La haula wala quwata illa billah, subhanallah. Dalam kitab Mishkatul Masabih, ini Mishkatul Masabih itu karya Imam Muhammad bin Abdillah Al-Khatib At-Tabarizi. Dan kitab Mirqatul Mafatih itu karya Imam Syekh Ali bin Sultan Al-Qari. Subhanallah. Disebutkan bahwa apabila seorang tidak mampu berkurban, alangkah baiknya berkurban dengan memotong rambut dan kukunya, serta mencukur rambut syarif dan bulu anaknya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai dari sahabat Abdullah bin Amrin, bahwasanya baginda Rasul Allahumma sholli alaihi bersabda bahwa aku diperintahkan untuk menjadikan hari Idul Adha sebagai hari Id. Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku tidak punya apa-apa kecuali titipan hewan betina yang diambil air susunya? Aku harus berkurban atau seperti apa ya Rasulullah?
Maka kata Kanjeng Nabi, kalau memang betul-betul tidak punya, subhanallah, maka kata Kanjeng Nabi, potonglah rambutmu dan kukumu, subhanallah. Tapi nggak sampai botak, nggak, yang penting isyarat, nanti sampai botak, subhanallah. Potonglah beberapa helai rambut dan kukumu, serta cukurlah rambut syarib dan bulu anakmu, subhanallah. Semua itu adalah sempurnanya berkurban di sisi Allah. Dalam kitab Mirqatul Mafatih karya Syekh Ali subhanallah Al-Qari ini, subhanallah, diterangkan bahwa sempurna kurban di sisi Allah adalah apa? Ketika kamu kepingin sekali berkurban, tapi kamu belum mampu untuk berkurban, dan kamu praktekkan perintah Rasul itu dengan betul-betul harapan kepada Allah, niat tulus karena Allah, maka kamu pun akan memperaih kemuliaan sebagaimana kemuliaan orang yang berkurban. Subhanallah, Masya Allah. Maka niki Islam gampang akan sangat, mudah akan sangat. Ayo yang mampu kita ya. Ada syaratnya, diantaranya hewannya harus hewan ternak. Ada boleh kambing, domba, sapi, unta, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mampu, belum mampu, maka kita ambil itu pendapat Imam Ibnu Abbas. Kita ikut pendapat sang tarjuman Quran. Subhanallah, dengan ayam kita potong ayam, diniatkan ya Allah. Subhanallah. Maksudnya potong ayam itu agar dibagikan juga, disedekahkan juga. Subhanallah. Kalau memang belum mampu sekali, ya sudah, kita potong rambut kita, kuku kita, bulu anak kita, syarib dan lain sebagainya, niatkan untuk menghilangkan kekotoran lahiriah batiniah karena Allah Ta'ala. Dan juga terutama ini, berkurban itu lambang daripada pemotongan hawa nafsu. Wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi tidak layak ketika orang bisa berkurban, sapinya bagus, kambingnya bagus, tapi tidak ada la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Quran, Gusti Allah mboten mandeng bentuke kados pripun, berate kados pripun, dagingnya kados pripun, kang Gusti Allah pandeng takwane. Subhanallah. Kita bisa berkurban dengan kurban yang terbaik, memilih daging yang terbaik, yang terbanyak, sapi, kambing, hewan ternak yang termahal, terbaik, itu bagus. Itu bagian daripada takwa kita kepada Allah. Tapi inti daripada itu, ikhlasnya di mana? Jangan sampai karena kambing kita bagus, baik, sapi kita the power ya, paling besar, timbulnya apa? Ujub, sombong, riya, sapu dikit kayak gitu sih, golongan gitu sih, beli asal-asalan, sapu dikit, anada saya sih. Subhanallah, dia tidak lupa, dia sedang menyombongkan diri. Dia lupa bahwa dia hanya mengorbankan hewannya, belum mengorbankan hawa nafsunya. Padahal yang terpenting, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kambing yang terbaik, hewan termahal, itu penting, itu bagus. Tapi yang terpenting bagaimana hati kita saat proses pelaksanaan itu, niatnya untuk apa ini? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi jangan juga ketika kita mampu, madran Gusti Allah beli mandeng dagingnya, madran Gusti Allah beli mandeng hargae. Jare Quran kok kang dipandeng takwae, wis kang pada ikhlas. Tuku kambingnya asal-asalan. Mohon maaf, Kang Pincang, na'udzubillah, dia punya harta lebih, dia mampu beli yang lebih baik lagi, dipilih yang paling murah sampai kurus pisan, subhanallah. Maka Kang penting kan ikhlas, daripada gede beli ikhlas. Lah jangan salah paham juga, pemahaman yang seperti ini belum lengkap, belum selesai. Subhanallah, justru ketika kita memilih yang terbaik, itu bagian daripada tanda takwa kita kepada Allah. Kata Gusti Allah ya di ayat lain, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tanda
hati kita penuh dengan takwa adalah kita bisa mengagungkan apa yang Allah agungkan. Makanya ayat wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ayat wa may yu'adzim hurumatillah fa huwa khairul 'inda rabbih harus digabung dengan ayat la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakinal taqwa minkum, agar pemahami jangan setengah-setengah. Nanti kalau orang yang hanya pakai ayat la yanalullah, wes kambing berkurban, beli kudu-kudu larang, beli kudu-kudu bagus, dipilih kang termurah, kang asal-asalan padahal mampu lebih, mungkin mukatan watire. Subhanallah, maka pemahaman la yanalullah harus digabung dengan wa may yu'adzim, agar apa? Memilih yang terbaik sekemampuan kita. Ya Allah, saya punya 5 juta, ya wes yang 5 juta yang terbaiknya apa? Saya punya 3 juta, 3 juta yang terbaiknya apa? Saya punya 10 juta, 10 juta yang terbaiknya apa? Subhanallah, jangan punya uangnya puluhan juta, ratusan juta, beli kambing kang rong juta mangato. Subhanallah, ini nggak apa-apa, mending wis berkurban. Tapi pemilihan yang terbaik itu bagian dari bentuk takwa kita kepada Allah. Tapi juga jangan lupa diri. Isun sius tenang, kambingnya paling bagus, paling larang, paling apik. Lupa ikhlasnya, timbul riaknya, timbul sombongnya lah. Ning gini sih kambingku wis masya Allah, kang gede sapiku kang sombong, lupa diri. Tidak boleh, maka harus wa may yu'adzim sya'airallah digabung dengan la yanalallahu luhumuha, agar apa? Jangan setengah-setengah pemahamannya. Mafhum ya di sini ya. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Loh, ini enggak kerasa sudah setengah 10 ibu-ibu ya. Subhanallah, maka subhanallah, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang lebih detailnya. Semoga pertemuan malam hari ini menambah ilmu kita, menambah keyakinan kita, menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ini orang yang akan meraih keutamaan berkurban itu, dosanya akan diampuni dan lain-lain sebagainya, keutamaan yang disebutkan dalam kitab-kitab. Itu orang yang ketika berkurban pakainya harta halal, proses pelaksanaannya betul, caranya betul, sesuai dengan aturan sunnah kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Dan yang terpenting adalah apa? Niatnya tulus karena Allah, ikhlas karena Allah ini di sini. Subhanallah. Maka ketika seseorang diperintahkan berkorban, subhanallah, artinya seseorang itu sedang diperintahkan oleh Allah memotong sifat buruknya, menghilangkan hawa nafsunya yang keji. Subhanallah, yang buruk ini. Subhanallah, karena ketika orang bisa berkurban, maka dia sedang bertakarub kepada Allah. Maka harusnya hatinya lebih tunduk, lebih tawadhu', lebih ikhlas di sini. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah. Maka semoga kita semua dimudahkan oleh Allah mengerjakan ilmu yang telah kita kaji bersama di malam hari ini. Dan semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita ya, istiqomahkan kita pada jalan yang Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ya Allah, bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini terakhir ibu-ibu, kita sering baca doa sapu jagat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita subhanallah teliti, ada salah satu ulama yang menyatakan bahwa subhanallah sebagaimana Habib Umar Al-Hafidh pernah menyatakan seperti ini. Kalau kita baca doa sapu jagat, jangan sampai lupa dibaca tak merebutoknya ketika lafaz hasanah. Dan ketika baca doa itu diawali dengan Allahumma. Kan kita biasanya langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal sir rahasianya, miftahul ijabahnya ada pada tannya itu. Subhanallah. Makanya dalam Quran kan wa qulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah. Subhanallah. Makanya ibu kita sering doanya rabbana atina fid dunya hasanah, coba kita baca hasanatan. Dan tambah kuat lagi diberi Allahumma. Rabbana sudah takkid ini. Rabb, makna Rabb itu zat yang merumat. Kalau dalam tafsirnya Walid Jawahirul Ma'ani itu zat yang menciptakan, yang menjaga, yang merumat. Ini makna Rabb. Ini sifatul af'al dari Tuhan kita. Artinya ketika disebut Rabb, gak perlu khawatir lagi. Subhanallah. Allah yang senantiasa akan menjaga, melindungi, memenuhi kebutuhan hambanya. Rabbana. Tambah kuat ditambah Allahumma. Karena ada makna al-ilah, Allah, nama zat yang maha esa, ada makna uluhiyah di sini. Maka subhanallah ketika Allahumma digabung dengan Rabbana, ini bahasnya itu apa ya, ismul mu'azzamnya, lebih-lebih. Subhanallah. Maka Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini lebih afdol. Semoga kita semua bisa mengamalkan ini. Ini Masya Allah Quran itu ya, satu harokat saja itu ada sir. Makanya guru kita Walid menyatakan seperti ini. Kalau sholat, kalau bisa ketika baca Fatihah digabung antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillah. Kenapa? Di situ ada sirnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika digabung mim dari Ar-Rahim yang lafaz Bismillahirrahmanirrahim bertemu dengan ini apa namanya al-istighraqnya Alhamdulillah, itu ada sir yang luar biasa dahsyat. Sir itu apa? Rahasia tersembunyi, kunci barokah, kunci ijabah, kunci anugerah Allah. Ini subhanallah, saya dapat ijazah dari guru saya itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah di Fatimiyah dipraktekkan selalu ketika baca Fatihah Bismillahnya mesti digabung. Subhanallah. Dan saya melihat ya, subhanallah, mendengar dari Syekh Ali Jum'ah. Itu subhanallah, Syekh Ali Jum'ah itu oleh ulama-ulama sekarang dijuluki Imam Ghazali abad kini. Subhanallah, itu mufti besar Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Semoga kita semua mendapatkan barokah beliau. Itu ketika muqaddimah baca itu subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, digabung juga antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahnya. Ada sir di situ. Apa sirnya? Yang namanya juga sir, rahasia. Ya Allah yang tahu, subhanallah. Yang penting kita yakin berkahnya, yakin dengan subhanallah keistimewaan rahasia-rahasia dari huruf-huruf daripada Al-Quran. Itu Bismillahirrahmanirrahim Quran, Alhamdulillah Quran, Rabbana atina Quran.
Tapi ada rahasia, tannya dibunyikan ada rahasia. Ketika milhamdulillah disambung ada rahasia. Subhanallah. Kalau pengen baca detailnya ada dalam kitabnya Walid, Khazinatul Quran. Coba bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, ada rahasia. Jadi enggak sembarang nyambung saja Ibu. Ada sanadnya, ada ilmunya. Subhanallah. Ini daripada guru-guru kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya kata Gusti Allah, satu huruf dari Quran itu lebih dicintai oleh Allah dari dunia seisinya. Satu huruf. Kenapa? Di satu hurufnya ada sir yang dahsyat. Ada rahasia Allah yang dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Yang kalamnya zat yang maha dahsyat. Allahu Rabbul Alamin. Subhanallah. Makanya kalau dalam Quran itu nuktahnya ba, itu inti daripada seluruh ilmu Allah. Dari zaman awal hingga yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada ba-nya Ibu ya, bismillah. Huruf ba ada titiknya itu. Titiknya itu tidak bukan sembarang titik. Nuqtatul ba itu ada maknanya. Yang maknanya ini menurut para ahli arifin ini mencakup seluruh ilmu Allah. Apa itu? Bikana, makana, wabiyakunu, mayakunu. Ini inti daripada nuqtatul ba, inti daripada ilmu Allah. Subhanallah. Sedikit lagi ya ibu-ibu ya, sedikit lagi mohon waktunya. Seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya dikumpulkan seluruhnya pada kitab Zabur, Taurat, Injil. Subhanallah. Dan kitab ini dikumpulkan seluruhnya dengan Al-Quran. Jadi Quran mencakup seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran seluruhnya yang 30 juz itu dikumpulkan dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah intisarinya dikumpulkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini kekuatan Bismillah luar biasa itu. Subhanallah. Ngamalkan Bismillah baik, Masya Allah. Landep. Subhanallah. Landep niku apa ya? Subhanallah. Cabai rawit lah. Bukan cabai rawit ya. Maksudnya apa ya? Apa sih bahasa kekinian itu? Subhanallah, orang yang subhanallah mujarrab lah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini kunci ijabah. Ismul mu'adzam. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Itu inti daripada Quran. Lah Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan dalam huruf ba. Keutamaannya, maknanya huruf ba-nya itu dikumpulkan dalam titik ba. Nuqtatul ba. Subhanallah. Nuktah, titik ba itu. Karena apa? Seluruh alam semesta itu bermula dari apa? Dari apa ibu-ibu? Dari titik. Subhanallah. Mohon maaf. Kita angka ya. Tahu angka? Atau huruf. Kita pengen nulis angka 1. Kita mulainya dari apa? Titik. 1. Mungkin buatan. Kita pengen nulis angka 2. Dari apa? Titik. 2 kan begini. Pertama kali gimana? Gini kan? Seluruhnya huruf apapun. Subhanallah. Dari titik itu, huruf apapun. Kita mulai dari apa? Titik. Dari seluruh semesta ini bermula dari titik. Titik itulah maknanya bikana, makana, wabiyakun, mayakun. Maka setelah huruf ba itu ada apa? Bukan sin, alif yang tersembunyi. Alif itulah Allah. Subhanallah. Subhanallah. Bismillah. Ba kan langsung lanjut sin ya. Panjangnya ba itu bukan langsung sin, ada alif yang disembunyikan. Bismillah, biismillah. Tapi digabungkan Bismillah. Subhanallah, mafhum ya di sini. Masya Allah, kalau kita bahas ini hurufnya nggak selesai sampai 2 jam ini. Khusus Bismillahirrahmanirrahim. Intinya apa? Seluruh semesta bermula dari titik. Titik itu apa? Kita nggak ada apa-apa. Nol kita itu.
nol. Yang menjadikan kita berharga apa? Angka 1. Bermula dari 1. Ada angka 10, 9, 12, 30, 100, 1000, sejuta. Dari apa? 1 itu. Betul tidak? Subhanallah. Maka di sini kalau kita pengen berharga titik itu, maka kita harus senantiasa berpegang dengan Allah. Subhanallah, berpegang dengan Allah. Bikana mayakana wa biyakunu mayakun, artinya apa? Dengan Allah telah ada apa yang telah ada, dan dengan Allah akan ada apa yang akan ada. Maka inti daripada itu apa? Tauhid. Subhanallah, tauhid. Maka di sini Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.